wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya berbahagia, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan pinjaman usia, kesehatan, iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama memasuki puasa kita yang ke-10. Dan kita masuki surat Toha kita yang ke-91 sampai 100. Dan karena Ustadz Tony kita, pemandu bacaan Al-Quran kita sudah bersama dengan kita, maka mari kita masuk ke screen untuk melihat Al-Quran kita, dan kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, untuk memandu kita, membimbing kita membaca kitab suci Al-Quran. Kepada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau sinyalnya hilang-hilang, biasanya suka hilang-hilang. Sama. Ya nggak apa-apa Mas. Sama di Tangerang juga. Baik. Terima kasih Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Qalu lan nabraha alaihi hatta yarji'a ilaina قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إني خشيت أن تقول بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سميري قال فما
السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر قال بشرت بما لم يبصروا به فقبضت من أثر من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي من أثر الرسول فنبذتها وكذلك نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا إن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك
وزد على رسول الله وآله الأطهار. Allahumma اللهم salli صل ala على Muhammad wa محمد Sholli ali وآل ala محمد Muhammad wa ali Allahumma salli صل ala على Muhammad wa محمد ali وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Allahumma salli. الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Kita haturkan terima kasih banyak, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Tony Sanwani atas panduannya kepada kita semuanya membaca kitab suci Al-Quran. Kita juga berharap dan berdoa kepada Allah agar kita semua yang telah membaca Al-Quran, Allah berikan nanti syafaat kita di akhirat dengan ayat-ayat yang telah kita baca. Kita teruskan surat Toha kita yang masih berbicara tentang Nabi Musa Harun. Surat yang ke-20, jadi Toha nomor urutnya 20. Jadi ingat mas sekalian, Toha 20, kalau mundur Maryam 19, Al-Kahfi 18, Al-Isra 17, An-Nahl 16, Al-Hijr 15, Ibrahim 14, Ar-Ra'd 13, Yusuf 12, Hud 11, Yunus 10. Begitu kalau kita hitung mundur. Supaya kalau ada yang menyebutkan surat, kita bisa langsung bayangkan, oh di sini tempatnya. Jadi surat 20 turun di Mekah, dan karenanya disebut surat Makkiyah 135 ayat, dan barusan kita telah menyelesaikan sampai ayat 100, dan berarti bahwa tinggal 35 ayat lagi. 35 ayat berarti sekitar 4 kali pertemuan. Berarti sekitar selesainya hari Sabtu pagi. Kita sudah menyelesaikan sampai kemarin ayat 90. Ini sudah berbicara tentang Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, kemudian Samiri. Jadi sudah ada 3 oknum yang dibicarakan di sini. Yaitu Nabi Musa alaihissalam yang meninggalkan umatnya, dan sebelum meninggalkan umatnya diajarkan dan dia minta kepada Allah SWT supaya diberikan penerus pengganti daripada tugas-tugas kenabiannya, maka kemudian ditugaskanlah Nabi Harun. Tetapi pada perjalanannya ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina, kepemimpinan Nabi Harun kemudian ditelikung, diambil alih secara tidak elegan, secara paksa oleh seorang yang bernama Samiri. Samiri mampu menciptakan kata-kata, bahasa, retorika, orasi sedemikian rupa sehingga memukau umat, sehingga umat seakan-akan umat melihat bahwa Samiri itulah yang seakan-akan manusia yang suci. Lalu kemudian mereka meninggalkan Harun yang setiap saat menyertai Musa, dan juga Musa telah berpesan untuk ikut kepadanya. Allah berfirman di ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad qala lahum Harun min qabl. Jadi sebelum kepemimpinan diambil alih oleh Samiri, Harun sebelumnya, wa laqad qala lahum Harun. Harun sebelumnya, min qabl sebelumnya telah berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi. Ketika prosesi pengambil alihan itu dilakukan oleh Samiri dengan berbagai macam cara dan daya tarik, Harun telah menjalankan tugasnya mengingatkan kaumnya dengan kata-kata, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi, kalian itu diuji. Bisa juga futintum itu dirusak. Fitnah itu bisa bermakna dirusak. Kalian ini dirusak agamanya oleh Samiri dengan dibuatnya patung anak sapi yang terbuat dari emas yang disebut dengan Al-Ijl. Wa inna rabbakumur rahman, Tuhan kamu bukanlah benda, Tuhan kamu bukanlah emas, apalagi berbentuk sapi pula. Tuhan kalian itu adalah Ar-Rahman, inna rabbakumur rahman. Supaya kalian tidak ditelikung, supaya kalian tidak disimpangkan, supaya kalian tidak diarak oleh Harun menuju kepada neraka dan menjauh daripada Ar-Rahman, maka fattabi'uni wa ati'u amri. Ikutilah aku dan taatlah kepada perintahku.
Jadi jemaah sekalian, kita bagi orang awam yang tidak bisa menjangkau seluruh pengetahuan Ar-Rahman yang disebut dengan ma'rifatul Rahman, ma'rifatullah, maka cukup mengikuti. Dan ini sebetulnya sanadnya jelas. Mata rantainya jelas, yaitu bahwa Harun dari awal selalu menyertai Musa. Harun adalah orang yang dipersiapkan oleh Musa, sederhana sekali. Jadi Harun itulah yang selalu menyertai Musa. Harun itulah yang selalu menjalankan tugas-tugas Musa jika Musa tidak ada di tempat. Harun itulah yang menyertai Musa pergi ke tempatnya Fir'aun. Jadi Harun menyertainya di mana-mana. Jadi sejak awal kenabiannya Musa, Harun selalu bersamanya. Tetapi kok tiba-tiba bisa dirusak itu cerita bahwa orang penting adalah Samiri. Maka bagi kita cukup mengikuti Harun saja kita sudah selamat. Maka Harun pun mengatakan, fattabi'uni, ikutilah aku. Wa ati'u amri, dan taatilah perintahku. Kalau kamu melakukan itu, kamu pasti selamat. Seperti mana sebelumnya kalian selamat karena bersama dengan Musa. Kalau kamu sekarang bersama dengan Samiri, kamu tidak akan selamat dunia dan akhirat. Sekarang ayat baru. Jadi jemaah sekalian, ini banyak sekali ilustrasi yang bisa kita dapatkan di internet berkenaan dengan patung sapi ini. Model-modelnya berbeda-beda. Ya. Inilah kurang lebih penampakan ataukah ilustrasi ya patung anak sapi yang disebut dengan al-ijl yang terbuat dari emas, yang karena manusia memang rata-rata cinta kepada dunia, maka mereka mengagumi patung anak sapi ini. Bagaimanakah prosesi terbentuknya anak sapi ini? Ini nanti kita bicara penuh dengan simbol-simbol di ayat berikutnya. Qalu, mereka menjawab. Mereka menjawab maksudnya bahwa umat, kaumnya, kan tadi Nabi Harun berbicara kepada kaumnya sebelum terjadi penyimpangan besar itu. Setelah Nabi Harun mengatakan, ikutilah aku dan taatilah aku, taatilah perintahku, jawaban mereka, qalu, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji ilaina Musa. Jadi karena sudah terlanjur sedemikian percaya kepada Samiri dan kehilangan kepercayaannya lagi sekarang kepada Harun, maka yang mereka percaya hanyalah Nabi Musa saja. Jadi mereka merasa cukup Musa saja, nggak perlu Harun. Jadi mereka menganggap agama itu cukup sampai Harun saja. Maaf, sampai Musa saja. Harun tidak perlu. Kalau toh ada penggantinya Nabi Musa, ya Samiri itu. Maka tidak akan ada yang bisa menghentikan kepengikutan kami kepada Samiri kecuali kalau Musa datang. Kalau mereka berkata, lan nabraha alaihi akifina. Kami tidak akan berhenti di dalam bertekun menyembah. Kata-kata akifina ini satu asal kata dengan itikaf. Itikaf itu artinya bertekun. Ya, bertekun menyembah sapi tersebut, menyembah patung tersebut. Jadi kata-kata lan dalam bahasa Arab itu artinya sekali-sekali tidak. Sungguh tidak. Benar-benar tidak. Kami benar-benar tidak akan berhenti di dalam menyembah kepada sapi, anak sapi ini, patung anak sapi terbuat dari emas ini, hatta sampai yarji'a ilaina, sampai kembali kepada kami siapa? Musa. Jadi coba lihat jemaah sekalian. Jadi agama sekarang hanya berhenti pada Musa. Mereka hormat kepada Musa. Tapi setelah Musa tidak ada. Yang ada adalah Samiri. Jadi Musa tidak pernah mempersiapkan pengganti. Setelah Musa ya kembali ke kita. Terserah kita mau pilih yang mana. Kita musyawarah saja. Kita bisa memilih Samir atau siapa saja yang bisa menurut kami layak untuk memimpin kami, ya kami pilih. Jadi inilah penyimpangan awal daripada agama. Yaitu turunnya agama dari sistem ilahiyah menjadi sistem demokrasi, sistem musyawarah. Kalau demokrasi musyawarah diterapkan pada sistem politik biasa, nggak masalah. Tetapi kalau kemudian ini diberlakukan pada agama, ini menjadi masalah. Karena asumsinya ketika sistem musyawarah ataukah demokrasi diperlakukan kepada pemimpin ilahiyah, pemimpin agama, maka berarti yang menentukan suci tidaknya manusia bukan lagi Allah. Yang menentukan suci tidaknya pembawa agama bukan lagi Allah, tapi manusia.
Yang menentukan layak tidaknya mengemban amanah agama bukan lagi Allah, tetapi manusia. Nah, ketika manusia tentu sudah bukan dinullah, tapi menjadi dinun nas. Agama bukan lagi agama Allah, agama yang disandarkan kepada Allah, tapi agama ini seharusnya disandarkan kepada manusia, namanya dinun nas. Kalau dia tugasnya sebagai khalifah, maka bukan lagi khalifatullah fil ard, tetapi khalifatun nasi fil ard. Ini yang terjadi. Karena mereka mengatakan lan, sekali-sekali tidak. Nabraha alaihi akifina, kami tidak akan berhenti. Sungguh kami tidak akan berhenti di dalam beribadah kepada patung anak sapi dari emas yang disebut al-ijal itu hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa datang kembali kepada kami. Sekarang Musa yang berkata kepada Harun. Jadi tadi kita sudah lihat Harun berargumentasi tentang umat, sekarang Musa berkata kepada Harun. Jadi ini Musa, qala Musa, ya Harun, wahai Harun, ma mana'aka izra'aitahum dallun. Wahai Harun, kata Nabi Musa, ma mana'aka, apa yang menyebabkan kamu tidak menghalangi? Kata tidak menghalangi saya yang tambahin. Ma mana'aka, apa keberatannya, apa masalahnya? Apa yang menyebabkan kamu terhalang untuk menghalangi mereka menyembah patung anak sapi dari emas? Ketika ra'aitahum dallun. Ra'aitahum dallu, ketika kamu menyaksikan mereka tersesat. Ra'aitahum, kamu menyaksikan mereka dallu. Tersesat di sini dallu kata kerja. Ketika mereka menempuh jalan yang sesat. Apa masalahnya? Apa hambatannya yang menyebabkan kamu hanya menjadi penonton terhadap umat ini, terhadap kaum kita ini, ketika mereka sedang ramai-ramai menempuh jalan yang sesat, dalu. Apa masalahnya? Artinya sebabnya. Jadi Nabi Musa ingin tahu sebabnya. Dan ini menunjukkan bahwa agama itu adalah dialog. Agama tidak bisa melancarkan tuduhan-tuduhan palsu. Agama juga tidak bisa membuat asumsi-asumsi tidak berdasar. Agama adalah realitas. Agama adalah fakta. Tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, perkiraan, dan sebagainya. Maka kita lihat Musa dan Harun sedemikian dekat hubungannya, tetapi Musa pun bertanya kepada Harun, apa masalahnya? Seperti mana ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih anaknya, tidak langsung mengambil anaknya lalu menyembelihnya. Ibrahim menyampaikan kepada anaknya tentang perintah menyembelih itu, baru Nabi Ibrahim tanya kepada putranya Ismail, bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Ini arafil manam anni adbauka fanzur madza tara. Saya mendapatkan perintah untuk menyembelihmu wahai anakku. Sekarang fanzur madza tara. Sekarang perhatikan, pikirkan baik-baik. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Nah, padahal ini Ismail adalah putra langsung daripada Nabi Ibrahim, darah daging Ibrahim. Tapi dia tanya, hal yang sama terjadi pada Musa dan Harun. Dia tanya, ma mana'aka idh ra'aitahum dallu. Dan model ini adalah cara Allah, akhlak Allah. Pada saat iblis juga membangkang tidak sujud kepada Adam, Allah juga berdialog dengan iblis. Pertanyaannya hampir sama. Allah berfirman berkata kepada iblis, wahai iblis, ma mana'aka, itu sama, ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Apa masalahmu, apa keberatanmu, apa yang mencegah kamu untuk tidak bersujud kepada Adam, iz amartuka, ketika aku perintahkan kamu. Jadi dialog ini sama. Jadi artinya akhlaknya orang beriman, akhlaknya Nabi dan Rasul, akhlaknya Allah adalah selalu menanyakan sebabnya kenapa. Tidak langsung melancarkan tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Kita harus langsung kepada orangnya. Kita harus langsung kepada yang bersangkutan. Musa langsung kepada Harun. Berkenaan dengan tugas Harun kepada Harun. Berkenaan kepada kenapa Samiri melakukan itu, Nabi Musa langsung kepada Samiri. Bukan masalahnya Musa, bukan masalahnya Harun ditanyakan kepada Samiri,
Masalahnya Samiri ditanyakan kepada Harun. Ini nggak cocok, tidak objektif namanya. Masalahnya Samiri tanyakan kepada Samiri. Masalahnya Harun tanyakan kepada Harun. Kalau masalahnya Harun ditanyakan kepada Samiri, ini ghibah namanya. Masalahnya Samiri ditanyakan kepada Harun, ini ghibah namanya. Tidak objektif. Agama mengajarkan kepada kita akhlak yang luar biasa. Allah bertanya kepada Harun, ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dallu? Apa yang mencegah kamu, apa yang menghalangi kamu, apa yang menyebabkan kamu tidak mencegah mereka, tidak menghalangi mereka pada saat mereka ramai-ramai menempuh jalan yang sesat. Dan kamu menyaksikan itu semuanya. Apa jawaban Harun? Ya, ini kita lihat ilustrasi tentang Musa. Allah tattabi'ani. Ini masih kelanjutan daripada Nabi Musa tadi. Apa? Mana'aka? Apa yang menghalangi kamu untuk tidak menghentikan umat ketika engkau menyaksikan mereka ramai-ramai menempuh jalan yang sesat? Allah tattabi'ani, sehingga kamu tidak mengikuti aku. Masih kelanjutan tadi. Sehingga engkau, wahai Harun, tidak mengikuti aku. Allah tattabi'ani. Afa asaita amri? Apakah kamu sengaja untuk mendurhakai perintah-perintahku? Jemaah sekalian, sampai di sini coba kita analisa kalimat-kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa Harun juga ittiba kepada Musa. Jadi kalau Harun ittiba kepada Musa secara mutlak, kan berarti kalau kita ittiba kepada Harun, hakikatnya ittiba kepada Musa. Dan Musa adalah utusan Allah, maka Nabi Musa pasti ittiba kepada Allah. Jadi kalau kita ittiba kepada Harun, hakikatnya ittiba kepada Musa, ittiba kepada Musa, hakikatnya ittiba kepada Allah. Urutannya begitu. Seperti kata Nabi Muhammad kita di surat Al-Imran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, sama. Fattabi'uni, ittiba'lah kepada saya. Jadi kalau kita lihat gambarnya jemaah sekalian di sini, ya. Nih, kita lihat, kita mulai dari atas. Ya, ini adalah Allah. Ini Allah. Ya. Kemudian di sini adalah Musa. Ini Musa. Kemudian di sini adalah Harun. Nah, kita lihat Allah inilah yang memilih Musa. Allah yang memilih Musa. Jadi kita bikin gambar seperti itu. Musa juga yang memilih Harun atas persetujuan Allah. Kita lihat ini. Allah memilih Musa, Musa memilih Harun. Nah, berarti jemaah sekalian, kalau kita ada di sini, kita di sini ya, kita ada di sini. Umat patuh kepada Harun, ya, maka hakikatnya patuh kepada Musa. Hakikatnya patuh kepada Allah. Lihatlah garisnya. Ya. Jadi kalau kita ittiba kepada Harun atau patuh kepada Harun, taat kepada Harun, hakikatnya taat kepada Musa. Hakikatnya taat kepada Allah. Kenapa? Karena alurnya jelas ini, mata rantainya jelas. Ya. Ini garis komandonya jelas. Allah yang memilih Musa, Musa yang memilih Harun. Harun untuk siapa? Untuk kita. Ya, Harun ini adalah sama juga dengan Musa. Ini untuk kita. Ya, sama dengan di sini. Jadi Musa dan Harun adalah untuk kita. Dan ini adalah dari Allah. Maka taat kepada Harun, hakikatnya taat kepada Musa. Taat kepada Musa, hakikatnya taat kepada Allah. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kemudian yang kita ikuti di sini adalah tidak punya garis komando di sini, katakan ini terputus, ya terus atas dasar apa kita membenarkan ini? Ya. Atas dasar apa kita membenarkan garis komando ini, garis ini ke atas? Ya, tidak ada jaminan kalau ini tembus ke Musa. Kenapa? Karena kan tidak ada garis komando dari atas ke bawah sini, tidak ada garis pemilihan, tidak ada garis endorsement, tidak ada garis pengangkatan. Tidak ada surat keputusan pengangkatan. Ya, kalau tidak ada surat pengangkatan Musa terhadap Harun, lalu bagaimana kita pastikan bahwa ketaatan kita kepada Musa adalah ketaatan yang benar, adalah hakikatnya ketaatan kepada Allah. Ini adalah tanda tanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka inilah rahasia daripada agama. Jadi Nabi Musa mengatakan, kenapa kamu tidak menghalangi umat berlomba-lomba, beramai-ramai
untuk menempuh jalan yang sesat ketika engkau menyaksikan mereka, alla tattabi'ani, apakah engkau sengaja untuk tidak ittiba, taat. Ittiba itu mengikut kepadaku. Apa asaita amri, apakah engkau sengaja mendurhakai? Asaita itu dari kata asa, durhaka. Apakah engkau sengaja untuk mendurhakai amri, perintahku? Ya. Jadi ini pertanyaan di sini. Apakah engkau sengaja mendurhakai perintahku? Ya, dan tidak taat kepadaku? Jawaban Musa. Inilah Musa menjawab di sini. Maaf, Harun. Ini Harun menjawab. Ya. Qala, Harun menjawab, iya benar ummah. Nah, di sini kelihatan kalau akhi di situ benar-benar saudara dalam pengertian biologis. Karena Musa mengatakan iya benar ummah. Karena kata akhi itu dalam bahasa Arab sehari-hari bisa juga siapa saja kita panggil akhi. Yang penting sesama laki-laki biasanya dipanggil akhi. Kalau perempuan ukhti. Nah, sini iya benar ummah. Wahai putra ibuku. Wahai anak ibuku, ya benar ummah. Jadi ya benar wahai putra ibuku, berarti kan saudara, minimal saudara ibu. Ya. Karena disebutkan ya benar ummah, ya minimal saudara ibu. Kalau misalnya lain bapak. Ya benar ummah, la ta'khuz bilihiyati. Wahai putra ibuku, la ta'khuz, janganlah engkau menjambat, memegang. Janganlah engkau menarik bilihiyati, jenggotku. Ingat, jenggot ini adalah tanda laki-laki, karena Harun laki-laki pasti berjenggot. Wala bira'si, dan jangan juga kamu menarik kepalaku. Ya. La ta'khuz bilihiyati wala bira'si. Inni khasyitu, saya khawatir. Saya takut antakula, bahwa kamu akan mengatakan farraqta baina Bani Israel. Saya khawatir kamu akan mengatakan kepada saya bahwa saya telah memecah di antara Bani Israel. Bani Israel. Jemaah sekalian, kan kelihatannya nanti terbagi dua. Sedikit yang ikut kepada Musa, minoritas. Jadi maaf, kepada Harun. Hanya sedikit yang ikut kepada Harun. Sangat sedikit, sangat minoritas. Mayoritasnya sekarang menyimpang ikut kepada Samiri. Tiba-tiba sekarang agama Yahudi, agama Musa, tiba-tiba mayoritasnya adalah pengikut Samiri. Dan dalam kenyataan sehari-hari, tiba-tiba pengikutnya Harun yang dianggap sebagai sesat, yang dianggap menyimpang, yang disebut Yahudi asli pada saat itu, atau pengikut Musa asli, adalah yang ikut kepada Samiri. Terbagi dua. Maka kemudian Nabi Harun berkata, inni khasyitu an taqula. Saya takut, saya khawatir kamu akan mengatakan bahwa dengan terjadinya kasus ini, farraqta, kau menuduh saya memecah belah. Farraqta itu membuat terpecah. Baina Bani Israel, di antara Bani Israel, menjadi dua golongan besar. Jadi jemaah sekalian, kalau memang terjadi terbagi dua, apakah berhak Harun disebut sebagai salah satu penyebab perpecahan? Tentu jawabannya tidak. Karena Harun di situ pertama memang dipilih oleh Nabi Musa. Yang kedua, Harun tidak melakukan kegiatan-kegiatan agresif untuk memecah belah umat. Jadi terpecahnya umat itu sebetulnya murni penyebab daripada Samiri yang memprovokasi, mengagitasi, menyimpangkan umat dari pemimpin ilahi yang sesungguhnya yang dipilih oleh Allah melalui Nabi Musa. Inni khasyitu an taqula farraqta baina Bani Israel. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak bisa perpecahan umat itu dialamatkan kepada Harun. Walaupun pada akhirnya memang terbagi dua. Ada yang ikut Harun, ada yang ikut kepada Samiri. Yang salah, yang benar adalah bahwa Samiri lah yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Kenapa? Terjadi deviasi namanya. Jadi kalau kita lihat gambarnya tadi di sini, harusnya orang kepada Harun, ini harusnya kepada Harun ini umat, ya. Tiba-tiba di sini muncul di samping, ya. Tiba-tiba muncul di sini Samiri, ya. Samiri. Maka kemudian sebagian besar sekarang umat ke sini, ya. Nah, ini. Dan hanya sedikit yang ke sini. Nah, kan terbagi dua, 1, 2. Ada cabang besar.
Nah, jadi sebetulnya nih, Samiri lah sebetulnya pendatang baru. Samiri lah sebetulnya adalah datang dari luar sistem. Samiri berasal dari luar sistem dan karenanya ia memecah umat adalah Samiri. Tetapi karena saking banyaknya ikut sama dia, yang dituduh sekarang salah pengikutnya Harun. Seakan-akan sekarang pengikutnya Harun yang harus dibuat berjanji sebagai pengikut Yahudi yang sesungguhnya, penganut agama yang Sunni sesungguhnya. Tiba-tiba Samiri penganut Yahudi yang sesungguhnya dan pengikut Harun itu adalah penyimpang, sesat, dan harus menjadi pengikut Samiri juga. Baru bisa diakui sebagai Yahudi. Jadi jemaah sekalian, inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil walan tarqub qauli. Dan saya khawatir jangan sampai kau berpikir bahwa saya tidak mengawasi mereka. Walam tarqub qauli, maksudnya saya khawatir wahai Musa kamu menuduh saya tidak menjaga, mengawasi pelaksanaan kata-katamu, pesanmu. Qauli di sini pesanmu, wasiatmu kepada kami, kepada saya terutama. Jadi saya tidak bermaksud untuk mendurhakai perintahmu, juga tidak bermaksud tidak mengikuti perintah, mengittiba kepadamu. Semuanya sudah saya lakukan. Tetapi Samiri lah yang menyimpangkan mereka. Nah, jadi yang jelas Kaiser bahagia adalah ilustrasi-ilustrasi seputar kasus ini. Itu versi Kristiani. Qala fama khatbuka ya Samiri. Jadi jemaah sekalian, tadi kita lihat Nabi Musa pertama kali bertanya kepada umat. Masih ingat Pak Bus dari atas tadi, dari ayat 90. Jadi setelah Nabi Musa datang dari Gunung Tursina, yang pertama di audiensi, yang pertamanya ditanya oleh Nabi Musa adalah umat. Setelah umat ditanya, kenapa kamu ikut? Dia katakan tadi, kami dipaksa. Yang kedua adalah Harun. Yang ketiga, baru sekarang Samiri. Ya. Sekarang Nabi Musa berkata kepada Samiri, qala, ini Musa berkata, apa? Fama khatbuka ya Samiri. Musa berkata, fama khatbuka ya Samiri. Kata-kata ini maksudmu mungkin kurang tepat ya. Yang kita ini khatbuka itu dari kata khutbah, kata bayak tubuh itu artinya berargumentasi. Jadi kalau saya artikan di sini, qala fama khatbuka ya Samiri. Apa argumentasi kamu? Apa alasan kamu, wahai Samiri, sehingga menyimpangkan umat dari ajaranku dengan menyuruh mereka menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas yang disebut Al-Ijl itu. Ma khatbuka ya Samiri. Apa masalahmu Samiri? Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa Musa itu tidak juga langsung melancarkan serangan-serangan kepada semua pihak, termasuk kepada Samiri. Ditanya baik-baik, wahai Samiri, apa maksudmu? Apa argumentasi kamu? Khatbuka itu apa jawaban kamu kepada saya sehingga kamu melakukan itu? Qala, nah inilah jawabannya Samiri. Jadi jemaah sekalian, jadi ayat ini, ayat 96 ini, ya ke sini, ini adalah merupakan jawaban sangat penting karena inilah yang menjadi penyebab kenapa agama disimpangkan dari induknya, dari batang tubuhnya, dari pohon utamanya, yaitu Nabi Musa dan orang-orang yang dipilihnya. Ini menjelaskan. Karena ini adalah jawaban Samiri. Ya, dan jawaban Samiri ini kepada Musa adalah jawaban yang benar diabadikan dalam Al-Quran. Samiri menjawab, qala. Ini qala Samiri menjawab. Basurtu bima lam yabsuru bihi. Basurtu aku melihat. Kita artikan basurtu di sini aku mengetahui. Ya. Saya punya perspektif yang lebih luas. Ini pengakuan Samiri. Bima lam yabsuru. Dengan pengetahuan yang tidak mereka miliki bihi dengannya. Jadi saya mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Saya memandang ke depan apa yang mereka tidak pandang jauh ke depan. Jadi basurtu bima lam yabsuru bihi. Saya melihat, saya memikirkan dengan apa yang mereka tidak pikirkan dengannya. Jadi saya melihat jauh ke depan. Artinya apa? Motifnya Samiri bukan hanya kaitannya dengan Harun, tetapi memang punya niat untuk menyimpangkan agama sampai jauh ke belakang sana, ke depan sana.
Maka Samiri mengatakan, faqabadtu qabdatan. Bagaimana caranya saya menyimpangkan mereka? Faqabadtu, aku mengambil segenggam. Qabdatan, aku menggenggam segenggam. Aku mengambil sejumput. Min athari rasul. Kalau biasanya sunnah itu sudah dengan athar, jejak. Saya mengambil jejak rasul. Jadi dia menghidupkan sunnah rasul. Saya mengambil sunnah rasul. Ya, jadi yang diambil apa? Bukan dari kitab suci, tapi sunnah rasul. Dia mengaku sebagai sunnah rasul. Asari rasul, ini tulisannya asar. Asar itu jejak sunnah. Ya. Saya mengambil segenggam, sejumput, ya, atau secuil daripada jejak rasul, yaitu sunnah rasul. Lalu kubesar-besarkan. Seakan-akan yang berbeda dengan saya bertentangan dengan sunnah rasul. Jadi saya memberi gelar kepada firqah saya sebagai firqah sunnah rasul. Asari rasul. Fanabaztuha. Lalu sunnah rasul yang sesungguhnya, kan cuma aku ambil namanya. Sunnah rasul yang sesungguhnya, ajaran rasul yang sesungguhnya, yaitu dari kitab suci, fanabaztuha. Aku melemparkannya ke dalam api supaya dia terbakar. Setelah itu keluarlah anak sapi. Nah ini kan simbolik. Jadi ajaran asli itu dibuang, dilemparkan ke dalam api, dibakar, sehingga kemudian karena terbakarnya ajaran asli, yang muncul adalah ajaran palsu. Yahudi asli dilemparkan ke dalam api, terbakar, maka keluarlah Yahudi palsu pada saat itu. Yaitu tiba-tiba keluar patung anak sapi. Lalu mereka menganggap itulah asari rasul, itulah sunnah rasul. Panabaztuha, lalu aku melemparkannya. Maksudnya melemparkan ke dalam api. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Sebelumnya umat mengatakan kami melakukan itu sebagaimana Samiri melakukannya. Benar. Inisiatif utamanya dari Samiri. Dia mengaku wa kadzalika, dan begitulah sawwalat li nafsi. Itu adalah merupakan kreativitas pribadi saya. Kreativitas pribadi bahasa saya Pak sekalian. Kalau secara Departemen Agama, sawwalat itu membujuk. Ya. Kadzalika sawwalat li nafsi. Begitulah inisiatif dari diriku sendiri. Aku sendirilah yang berpikir untuk melakukan itu. Tidak ada rujukannya dalam kitab suci. Tidak ada juga rujukannya dari kamu, wahai Musa. Pokoknya sawwalat li nafsi. Itu benar-benar inisiatif pribadi saya. Nafsi pribadi diriku. Murni adalah merupakan sunnah pribadiku. Jadi sunnah pribadiku yang kucap sebagai sunnah rasul. Jadi sebetulnya sunnahnya Samiri, tapi dikasih cap. Dikasih stempel dengan asari rasul, sunnah rasul. Sehingga orang melihatnya bukan sunnah Samiri, tapi sunnah rasul. Padahal sunnah rasul yang sungguhnya sudah dicampakkan tadi ke dalam api, dibakar, dan keluarlah sunnah Samiri. Cuma sebagian adalah ilustrasi-ilustrasi daripada Musa dan Harun. Qala, lalu kemudian Nabi Musa menjawab. Setelah mendengarkan itu, Nabi Musa menjawab. Fazhab, kalau begitu wahai Samiri, pergilah. Suruh pergi meninggalkan Musa. Ya, jadi artinya bahwa begitu disuruh pergi meninggalkan Musa, sekarang terkonfirmasi bahwa Samiri bukan pelanjut daripada Musa. Tidak ada garis komando dari Musa ke Samiri. Dengan diusirnya Samiri di sini, fadhhab. Tetapi jemaah sekalian, walaupun Musa berkata fadhhab, sudah telanjur, Samiri sudah menjadi tren pada saat itu. Samiri sudah membuat satu alur utama di dalam beragama. Jadi walaupun Nabi Musa mengatakan fadhhab, pergilah, fa innalaka fil hayati. Pergilah wahai Samiri, fa innalaka fil hayati, karena sungguhnya di dalam kehidupan dunia ini, jadi di dalam kehidupan dunia ini, fa innalaka fil hayati antakula la misas. Di dalam kehidupan dunia ini, kamu berhak mengatakan, dan kamu punya otoritas untuk mengatakan la misas. Jangan menyentuh aku. Artinya tidak ada yang bisa menghukum dia. Karena kalau dihukum ini Samiri, maka mayoritas umat ada di belakangnya. Bisa terjadi perang saudara.
Maka Musa hanya menyuruhnya pergi. Maksudnya pergi apa? Berpisah dengan ajaran induk daripada Yahudi, daripada agama langit. Di dalam kehidupan dunia ini kamu boleh menyimpangkan masyarakat. Kamu boleh antapulu berorasi berkata, la misasa, tidak ada yang bisa menyentuh aku, tidak ada yang bisa menghukum aku. Kenapa? Karena diam-diam Samiri juga mendapatkan dukungan daripada Fir'aun. Karena waktu itu peradaban Mesir ada di mana-mana, walaupun mungkin tidak langsung. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafahu. Toh kamu pada akhirnya terikat dengan perjanjian sebagai manusia. Maksudnya mau kemana kamu pasti akhirnya akan mati juga. Wa inna laka mau'idan, sungguhnya kamu juga punya terikat dengan mau'id. Mau'id itu perjanjian. Lan tukhlafahu, yang tidak mungkin oleh Allah disalahi. Tidak mungkin oleh Allah diingkari. Tukhlafahu, yaitu kematian. Silakan pergi, bikin agamamu sendiri. Tapi ingat, kamu tetap terikat dengan perjanjian dengan Allah, yang Allah tidak mungkin mengingkari atau menyalahi janjinya, yaitu pasti kamu akan mati. Wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifan. Dan perhatikanlah ilahika kepada Tuhanmu, yaitu anak sapi tadi. Alladzi zalta alaihi akifan, yang kamu bertekun terus untuk menyembahnya. Lanuharriqannahu, kami akan membakarnya. Nah, jemaah sekalian, ini artinya apa? Ini kan pembalikan. Jadi apa yang dilakukan Musa ini sekarang gerak terbalik daripada yang dilakukan Samiri. Kalau Samiri tadi mengambil asar Rasul, sunnah Rasul yang sungguhnya baru dibakar. Dibakar artinya dihilangkan. Jadi sunnah Rasul itu dibakar. Jadi cerita-cerita tentang Musa, terutama sabda Musa tentang pengangkatannya kepada Harun, itu dibakar. Setelah dibakar, lalu kemudian dengan alasan mungkin dia membakarnya supaya umat terima, dia katakan ini kalau kita tidak bakar kata-kata Musa nanti bercampur dengan kitab suci. Maka mereka membakarnya. Setelah dibakar, keluarlah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Lanuharriqanna, kami akan, sekarang Musa membalik. Patung kamu kami akan bakar. Lanuharriqanna, supaya apa? Kembali kepada yang asli. Lanuharriqanna, kami akan membakar Tuhan-Tuhan kamu. Summa lanansifannahu, kemudian kami akan mengambil debunya, lalu kemudian menghamburkannya fil yammi nasfa, ke laut. Kami akan menghamburkannya ke laut sehingga hilang. Nasfa itu berhamburan kemana-mana. Lanansifannahu fil yammi nasfa. Jadi Musa datang membakar kembali Tuhannya Musa, lalu kemudian muncullah nanti agama Musa yang sesungguhnya. Jadi inilah jemaah sekalian serbagi yang kita saksikan, bahwa ini adalah pembalikan. Apa yang dilakukan Samiri terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kemudian jemaah sekalian serbahagia, semua kejadian-kejadian itu diketahui oleh Allah SWT. Karena apa? Allah itu adalah Al-Alim. Al-Alim itu adalah mengetahui segala-galanya, maha mengetahui. Ya, kalau bahasa Inggrisnya the knower of all. Jadi Al-Alim, Allah itu adalah Al-Alim, maha mengetahui. Apa namanya mengetahui? Tidak ada satu pun, tidak ada sebesar zarah pun dari semua yang ada yang luput dari ilmunya, dari pengetahuan Allah. Kenapa tidak satu pun luput daripadanya? Ilmunya, karena segala sesuatu itu juga hakikatnya berasal dari dirinya, yang kita sebut berkali-kali, bahasa awamnya, semua selain Allah adalah bayangan daripada Allah. Bahasa yang lain disebutkan, semua selain Allah adalah merupakan tajalliyat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ilahukumullah. Jadi Nabi Musa mengatakan setelah membakar tadi patung yang dibuat oleh Samiri, innama ilahukumullah, sungguhnya ilah kalian. Sungguhnya ilah kalian ini apa? Allah. Innama ilahukumullah, hanya saja. Jadi innama di sini muqayyad, pembatas, hanya saja. Jadi tidak ada yang lain. Tuhan kalian itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Innama ilahukum Allah. Siapa Allah itu? Alladzi la ilaha illahu. Yang tidak ada ilah selain dia. Alladzi la
ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah selain dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Wasi'a itu mencakup, kita artikan mencakup. Luasnya seluas segala sesuatu. Sehingga arti lainnya wasi'a kulla syai', mencakup segala sesuatu. Ilmunya, pengetahuannya mencakup segala sesuatu, tidak ada yang luput daripadanya. Karena ilmunya mencakup segala sesuatu, maka dialah Allah lah yang tahu siapa yang pantas menjadi pelaksana tugas-tugas ilahiyahnya di muka bumi. Allah lah yang pantas memilih siapa gerangan yang bisa menjalankan tugas-tugas ilahiyah yang disebut dengan Nabi Rasul atau orang suci dalam menjalankan tugas agama ini. Kenapa? Karena wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmunya mencakup dan melingkupi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput daripada ilmunya. Jemaah sekalian berbahagia, kita masuk pada bagian-bagian terakhir, dan sekarang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, itulah di antara kisah-kisah para nabi. Di mana di dalam surat Thaha ini lebih banyak dibicarakan kisah Nabi Musa kaitannya dengan Firaun. Tapi ingat, surat Thaha ini kelanjutan daripada surat Maryam. Surat Maryam sebelumnya sudah diceritakan juga beberapa nabi, ingat, dalam surat Maryam. Dimulai dengan cerita Nabi Zakaria, Yahya, dan sebagainya. Dalamnya juga Ibrahim juga, Ismail juga, Nabi Idris juga, begitu. Baru kemudian di sini dikatakan, kalau di surat Maryam ayat 58 dikatakan, ya ulaikal ladzina an'ama Allah, begitulah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu dari kalangan nabi, zuriatnya nabi, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih dan mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, sekarang hampir selesai surat surat Thaha. Ini ayat berikut adalah ayat 100, berarti tinggal 35 ayat berikutnya. Ditutup dengan Allah menyampaikan bahwa itu di antara kisah para nabi. Jadi kita berikan tulisan kisah para nabi. Kadzalika naqussu 'alaika. Nah, begitulah naqussu, kami mengkisahkan. Jadi begitulah menunjuk kepada cerita di surat Thaha dan surat-surat sebelumnya. Naqussu 'alaika. Ingat Mas kan, cerita ini paling banyak kita dapatkan mulai dari surat Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi, surat Maryam, lalu sekarang kita masuk surat Thaha. Kadzalika, begitulah naqussu 'alaika. Kami mengisahkan, ya. Naqussu itu kami mengisahkan 'alaika kepada Muhammad. Jadi kaknya di sini sudah kepada Muhammad ini, ya. Ini Muhammad. Jadi sudah masuk Muhammad di sini, ya. Kadzalika naqussu 'alaika. Begitulah kami kisahkan kepada Muhammad min, di antara amba, berita-berita. Anba itu berita-berita. Berita-berita tentang apa? Tentang nabi-nabi. Anba, berita, pembawa beritanya namanya nabi, an-nabi. Anba ini adalah nama lain dari kalau nabi, anbiya, mirip-mirip semuanya. Jadi naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaka. Kami telah menceritakan kepadamu berita-berita yang datang dari langit, yaitu cerita-cerita masyarakat terdahulu yang kamu tidak hadir pada saat itu, qad sabaka, yang telah berlalu. Telah berlalu artinya waktunya jauh berbeda dengan kamu, ya, jauh berbeda karena antara Muhammad kita dengan Nabi Musa ini diperkirakan mungkin sekitar 2000 tahun. Jadi jauh sekali. Tetapi diceritakan dengan sangat rinci di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah min amba, di antara berita-berita yang datang dari langit. Karena Nabi Muhammad kita mendapatkan berita dari langit, maka beliau disebut dengan Nabi, an-Nabi. Karena dia mendapatkan berita dari langit. Tentang kejadian-kejadian terdahulu, sejarah. Tentu saja juga ada kejadian akan datang seperti surga dan neraka, kiamat dan sebagainya. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Wa qad, dan sungguh atainaka. Sungguh kami memberikan kepadamu Muhammad min ladunna, dari sisi kami. Jadi ingat, dari sisi kami. Makanya disebut dengan wahyu. Dzikra, yaitu pelajaran, peringatan. Jadi Al-Quran itu adalah peringatan. Jadi Al-Quran ini adalah berisi cerita-cerita umat terdahulu sebagai peringatan.
bahwa semua cerita-cerita itu, semua isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi untuk mengenal Islam yang sesungguhnya, ya baca Al-Quran. Apa yang terjadi pada Musa dan Harun, itulah Islam. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan Samiri, itu di luar Islam. Jadi artinya tetapi terjadi juga dalam Islam. Kenapa? Karena ceritanya pasti relevan, paralel dari atas. Karena kalau tidak paralel, tidak terjadi pada diri Muhammad kita, tidak terjadi pada Islam, ya berarti cerita itu seperti tuduhan orang-orang asatirul awalin, hanya merupakan cerita orang-orang terdahulu saja. Jadi makanya siapa yang ingin mengenal Islam yang sesungguhnya, baca, dan baca. Pelajari dan pelajari Al-Quran. Kenapa? Al-Quran adalah zikra, peringatan, pelajaran. Inilah ilustrasi tentang pelajaran yang bisa kita ambil dalam Al-Quran. Man a'rada anhu, siapa yang berpaling daripadanya. Daripada mana? Daripada Al-Quran ini. Jadi jemaah sekalian, hu-nya di sini, ini hu. Ya, ini adalah dhamir daripada Al-Quran ini. Jadi man a'rada anhu, siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatan, dari az-zikra itu, fa'innahu, maka sungguhnya orang itu, orang yang berpaling itu, yahmilu yaumal qiyamati wizra. Mereka di hari kiamat akan memikul beban yang sangat berat. Maksudnya harus bertanggung jawab. Jadi siapa yang berpaling dari cerita-cerita Al-Quran, seakan-akan cerita Musa dan Harun hanya cerita tentang Harun dan Musa, bukan cerita Muhammad dan Islamnya, maka Al-Quran mengatakan, sungguhnya orang yang berpaling itu, yahmilu, seakan memikul yaumal kiamati, pada hari kiamat, wizra, beban yang berat. Maksudnya akan memikul dosa yang besar. Yahmilu yaumal kiamati wizra. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, inilah akhir daripada pembahasan daripada surat Toha kita pada hari ini, yaitu 100. Insya Allah sebentar petang kita akan masuk ayat 101 sampai 110. 101, 110. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada manfaatnya, ada benarnya, itu adalah karena memang Al-Quran adalah kebenaran. Kalau ada kekurangan dan kehilafannya, semuanya itu adalah dari saya secara pribadi, dan karenanya jemaah sekalian ada yang kurang, saya mohon dimaafkan dengan maafan yang setinggi-tingginya. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari Pak Nandito, Ustadz. Salam, izin bertanya. Kalau tidak salah, kemarin Ustadz memberitahu bahwa kisah Musa dan Harun di surat Taha ini juga ada di dalam Taurat sekarang. Tapi kenapa di dalam Taurat sekarang, Keluaran pasal 32, yang disebut sebagai pembuat patung anak sapi emas itu bukan Samiri, melainkan Harun? Apakah itu berarti yang ada di masa sekarang ini adalah para pengikut Samiri, bukan pengikut Harun? Demikian Ustadz, dari Pak Nandito. Terima kasih. Makanya tadi kita sudah sampaikan bahwa yang menjadi mainstream di dalam Yahudi itu dari Harun, dari Samiri tadi. Karena kan tidak mungkinlah Harun yang merupakan nabi membuat patung, itu sangat tidak mungkin. Ya kan diakui Harun itu nabi. Nabi, bahkan kenabiannya adalah menyertai Musa kemana-mana. Ya tidak mungkin lah. Jadi sangat-sangat tidak make sense bahwa Harun atau Aaron itu yang membuat patung. Jadi saya kira kelihatan sekali kalau itu cerita disimpangkan. Saya kira asumsinya Mas Nandito benar. Berikutnya lagi. Ya, selanjutnya dari Pak Kuswidarto. Salam Ustadz, izin bertanya, mengapa Al-Quran dibilang fiktif? Bagaimana bisa seperti itu? Demikian Ustadz. Ya, saya kira itu tanggung jawab mereka yang berkata begitu. Kalau dia mengatakan fiktif yang mereka bicarakan itu adalah belum terjadi karena nanti surga dan neraka nanti, yang nanti kata itu adalah fiksi ada yang benar ada yang tidak benar, yaitu tanggung jawab dia, karena dalam pahaman kita yang namanya fiksi itu cerita dibuat-buat. Jadi dalam pengertian kita itu cerita dibuat-buat. Ya,
bahwa memang ada namanya fiksi ilmiah, ya benar, tetapi fiksi ilmiah juga dikarang oleh pengarangnya. Ya, dikarang oleh pengarangnya. Artinya bahwa dibuat-buat juga. Jadi dengan demikian, walaupun mereka melakukan apologetik dengan mengatakan fiksi yang dimaksud adalah tidak seperti yang dipahami masyarakat, ya inilah yang membingungkan, karena kalau kita berbicara kan sedapat mungkin menggunakan kata yang dipahami masyarakat. Ya, kalau kemudian dengan seenaknya kita memindahkan pemahaman kita bahwa tidak seperti itu yang saya maksudkan, tidak seperti yang dipahami masyarakat, ya harusnya sebelum dibicarakan disampaikan dulu, dikoreksi dulu definisinya, bahwa nanti kalau saya berbicara tentang fiksi, yang saya maksud fiksi seperti ini. Jangan setelah kita diserang orang, baru kemudian kita mengatakan bukan itu. Tapi ala kulli hal, biarlah itu adalah tanggung jawab setiap orang berbicara seperti itu. Jadi seharusnya Mas Kus tanya kepada orangnya, jangan kepada saya, karena saya tidak berpendapat seperti itu. Kurang lebih begitulah. Ya, jadi persoalan mereka menganggap itu urusannya mereka. Ingat, setiap nanti kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran dikatakan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran semuanya dimintai pertanggungjawaban. Mereka bisa melepaskan diri dari dunia dengan argumen yang macam-macam, tetapi di akhirat mereka tidak bisa lepas. Seperti mana tadi Allah mengatakan, kita semuanya terikat, kata Musa tadi kepada Samiri, kita terikat dengan mau'idun. Mau'idun itu perjanjian. Perjanjiannya apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap kita pasti akan mati, dan setiap yang kita katakan, yang kita perbuat di dunia, niscaya akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Maka kalau mereka berkata begitu, biarlah berarti mengatakan Muhammad itu sebagai tukang sihir pada saat itu, ya Muhammad biarkan aja mereka. Toh nanti fakta dan waktu yang menentukannya. Begitu. Ada lagi berikutnya. Ada lagi Ustadz, pertanyaan dari Bu Ratna Gali. Salam Ustadz, mohon penjelasan lebih jauh. Janganlah engkau pegang janggutku dan kepalaku. Ini kiasankah? Dan ayat-ayat ini selain yang dijelaskan tadi, apakah mengajarkan kita juga jika kita menemui kasus harus bersikap adil dengan menanyakan kepada semua yang bersangkutan, tidak langsung menghakimi? Demikian Ustadz. Terima kasih banyak dari pertanyaan Gali. Yang pertama tadi adalah tentang janggut dan kepala. Perlu kita sampaikan bahwa tradisi bangsa Arab itu, kalau dia marah, janggut yang dipegang, bukan berarti itu menghina. Justru memegang janggutnya kalau di Arab itu, di Timur Tengah itu justru menghormati. Ya, janggutnya dilus-lus dan sebagai ditarik-tarik. Ya. Nah, begitu juga dengan kepala. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ada kasus? Jawabannya iya. Jadi kalau kita ada kasus, jangan kita berbisik-bisik di belakang sambil menuduh dalam pikiran kita. Jadi kita menghakimi orang dalam pikiran itu dosa besar. Kan itu namanya su'uzan namanya. Jadi menghakimi orang dengan pikiran itu su'uzan. Ya, ingat bahwa toilet itu tempat buang hajat, tapi tidak semua orang masuk ke toilet langsung kita berpikir pasti buang hajat. Coba gitu lah, jelas-jelas kan toilet itu tempat buang hajat. Tetapi faktanya tidak semua orang masuk ke sana buang hajat. Toilet itu dibikin untuk tempat buang hajat, pipis misalnya. Tetapi tidak semua orang masuk ke sana pipis. Jadi jemaah sekalian berbahagia, tidak bisa kita kemudian menghakimi orang hanya karena melihat masuk ke toilet, ini pasti buang hajat. Ya bisa saja masuk ke sana untuk memperbaiki pakaiannya, memperbaiki dandanannya kalau ibu-ibu, ya, merapikan pakaiannya. Bisa juga di dalam sana ada yang ingin dibicarakan secara private dengan seseorang. Bahkan tempo hari ada juga orang melakukan pembicaraan misalnya terkait dengan korupsi di dalam kamar mandi. Jadi artinya apa? Walaupun jelas-jelas tempat itu tempat yang digunakan untuk seperti tadi toilet untuk buang hajat, tapi tidak bisa kita langsung menghakimi bahwa karena dia dari toilet pasti dia buang hajat. Lalu bagaimana caranya? Seperti dikatakan tadi, harus ditanyakan kepada orangnya. Kalau tidak menanyakannya, nggak usah. Dan seharusnya tidak perlu kita tanyakan kalau kita tidak punya urusan, bukan wilayah kita namanya. Ya, yang boleh menanyakan seperti itu berkepentingan, seperti tadi Musa. Musa itu berkepentingan. Kenapa? Karena ajaran agama yang dibawa dari Allah ini disimpangkan. Maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah untuk memperjelas ini masalahnya di mana.
Maka Musa menanyai semua pihak, menanyakan kepada umat, kenapa kau melakukan itu? Menanyakan kepada Harun, kenapa kau biarkan mereka menyembah berhala dan tersesat, menempuh jalan yang sesat? Menanyakan kepada Samiri, apa yang mendorong kamu melakukan itu? Semuanya ditanyakan. Jadi ini pun dalam sehari-hari seperti itu. Jadi janganlah kita mencoba menghakimi orang lain dengan pikiran-pikiran kita. Ya masa hanya karena orang misalnya cuma ucapkan Natal kita hakimi agamanya, kemudian pasti sudah sama dengan orang Nasrani. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum katanya. Kalau begitu banyak sekali orang keluar dari Islam. Ya. Dengan demikian tidak bisa kita apalagi menduga-duga pikirannya orang. Dengan demikian saya kira agama ini indah sekali sebetulnya kalau kita lihat tadi betapa besar pelajaran yang kita ambil daripada ayat-ayat yang kita bicarakan tadi. Jadi jawabannya benar, yaitu kita harus tanyakan kepada yang bersangkutan. Jangan pernah menghakimi orang berdasarkan pikiran-pikiran kita. Karena pikiran-pikiran kita berkaitan dengan kenyataan objektif, kenyataan indrawi itu tidak bisa, harus juga berdasarkan indrawi. Jadi tidak bisa kita menduga-duga seseorang yang tiba-tiba terkapar bahwa itu adalah kemasukan jin. Kenapa? Karena terkapar itu kan kejadian empirik namanya. Kejadian yang ditangkap oleh panca indera. Yang bisa kita lakukan adalah pertama kita nanti menginterogasi, menanyakan yang bersangkutan sebagaimana dokter atau psikolog menanyakan kenapa dia begitu. Nanti kemudian dilakukan penelitian-penelitian, ya membuktikan apakah benar ini dan itu. Akhirnya kemudian ini yang menyebabkan sains kita berkembang. Pokoknya kalau berkenaan dengan kejadian-kejadian faktual, kejadian-kejadian indrawi namanya, ya kita harus kepada objeknya. Tapi kalau tidak terjangkau oleh indera, nah itu dia masuklah yang disebut dengan akal rasionalitas. Makanya kemarin kita jawab kepada Bu Melda Dasrul bahwasanya yang disebut dengan indera keenam itu adalah akal. Semua orang punya indera keenam, cuma tidak semua orang mengaktifkan indera keenamnya. Lalu bagaimana dengan anak-anak katanya melihat ada orang lewat yang kita tidak lihat? Itu berbahaya. Ini kalau dibiarkan ini bisa menjadi schizofrenia suatu saat. Iya. Terima kasih. Ada lagi? Mau nanya Ustaz? Ya silakan. Silakan Pak Guru. Kenapa kaum Nabi Musa itu mereka membina sapi sebagai apakah itu sebagai penghinaan terhadap Nabi Musa atau apa Ustaz itu? Baik, terima kasih. Jadi sapi di sini sebagai sembahan mereka mempunyai dua makna tadi. Kita melihat ada makna zohirnya. Makna zohirnya benar-benar adalah patung yang terbuat dari emas berbentuk anak sapi yang disebut dengan istilah al-ijl. Itu adalah zohirnya. Sehingga mereka kemudian datang kagum kepadanya karena mereka melihat emas itu adalah menggumpal seperti itu. Emas ini kan selama ini mereka lihat cuma dalam bentuk cincin, dalam bentuk kalung, dalam bentuk anting. Tetapi sekarang dia lihat dalam bentuk membesar seperti itu. Ya dapat kita bayangkan kalau orang membayangkan punya emas seperti itu, maka orang ke sana itu pasti terpukau, terpesona, tertarik. Seperti yang kita ceritakan kemarin di Jakarta sini, ada orang membangun masjid, kubahnya dari emas, dari seluruh pelosok Indonesia pada datang, bus-bus besar pada datang. Untuk apa? Hanya untuk melihat masjid yang kubahnya dari emas. Tidak ada nilai sejarahnya, tidak ada juga ulama besarnya di situ yang sangat karismatik. Pokoknya datang ke situ hanya untuk melihat kubah emas. Nah, bayangkan. Nah, padahal mereka siapa yang datang? Oh, pakai jilbab, pakai kopiah, pakai sarung, pakai kain, majelis-majelis taklim. Kan ini kan lucu jadinya. Ya harusnya kan mereka datangnya kepada siapa? Datangnya kepada kuburan orang-orang bersejarah, ulama-ulama terkenal dulu yang memasukkan Islam ke Indonesia, para wali-wali Allah. Tetapi mereka justru datang ke tempat seperti itu. Yang masjid ini baru dibangun beberapa tahun terakhir ini. Tidak punya nilai sejarah, tidak punya macam-macam. Tidak ada kaitannya dengan perjuangan Islam dulu. Murni hanya karena kubahnya terbuat dari emas. Nah, jadi ini adalah contoh bahwa memang manusia gampang terpukau kalau berkaitan dengan benda-benda seperti itu. Yang kedua adalah makna batin. Apa makna batinnya? Yaitu dunia. Jadi mereka menyembah dunia. Begitu meninggal penyembahan kepada Allah,
yang sesungguhnya, maka pasti selain Allah. Selain Allah itu yang ditangkap oleh manusia adalah dunia. Karena selain Allah yang tertangkap oleh manusia adalah yang ditangkap oleh indera, yang sense, yang bisa dilihat oleh indera kita. Maka kemudian dibuatlah sesuatu yang gampang dilihat oleh mata. Seperti yang kita bicarakan pada poin pertama, yaitu zohir. Jadi di situ kita lihat sapi. Sapi itu satu bermakna investasi. Dari dulu sampai sekarang sapi itu luar biasa. Sapi itu adalah diperjualbelikan dagingnya, diperjualbelikan susunya, dan banyak lagi olahan-olahan turunannya itu sapi. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, nggak pernah hilang pesonanya itu sapi dalam hal investasi. Begitu ya dengan emas. Emas dari dulu sampai sekarang. Ya, sekarang emas tidak dibuat lagi jadi mata uang. Sekarang mata uang kita kertas. Tetapi bergesernya mata uang dari emas ke kertas tidak lantas menghilangkan pesona atau daya tarik daripada emas. Sampai sekarang emas diburu sebagai salah satu instrumen investasi yang sangat penting. Kalau kita mendengarkan berita-berita bursa investasi, maka di antara yang selalu disebutkan biasanya selain daripada misalnya minyak dan sebagainya, dan saham-saham perusahaan besar, tapi juga biasanya disebutkan adalah emas. Padahal emas ini adalah yang paling tua. Kalau yang namanya bursa efek atau bursa saham, itu kan baru belakangan ini. Tapi emas sejak dari zaman bahula sudah ada sampai sekarang bertahan. Ini menunjukkan adalah emas adalah simbol dunia yang bertahan sampai sekarang, dan karenanya bisa disimbolkan dengan dunia. Makna batin berikutnya apa? Yaitu mereka sudah lebih rendah daripada hewan ternak. Kalau sudah menyembah patung hewan ternak, kan berarti sudah lebih rendah daripada hewan ternak. Ya, hewan ternak saja tidak pantas disembah, apalagi cuma patungnya, kan patung lebih rendah daripada aslinya. Inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adal. Mereka adalah orang yang seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan sapi adalah hewan ternak yang paling terkenal seperti tadi kita bicarakan. Ada lagi? Ada lagi Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Buran. Pertanyaan dari Mas Dani. Salam Ustaz. Izin bertanya, dalam Quran surat 19:53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu saudaranya Harun sebagai seorang nabi." Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa sempat bangkit amarahnya pada saudaranya Harun alaihissalam, padahal hakikat Nabi Harun adalah bagian rahmatnya untuk Musa? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak. Marah itu bukan, jangan bayangkan marahnya mereka seperti marahnya kita. Ingat, jangan bayangkan marahnya mereka seperti marah kita. Marah itu adalah bahasa lain, bahasa psikologi daripada rejection. Rejection, penolakan. Jadi kalau kita marah kan artinya menolak. Ya, jadi marah itu artinya menolak. Dan karenanya Allah juga marah. Kalau marah itu buruk, tentu Allah tidak melakukannya. Dalam pengertian ghadab, ghadaban asifah, itu kan marahnya disebutkan ghadabana. Ghadaban itu digunakan Allah juga, maghdub. Ya, ghadib Allah, Allah murka kepadanya. Jadi ingat, kalau dia buruk tidak mungkin Allah lakukan. Ya, kalau Allah saja melakukan, masa salah kalau Musa melakukannya? Allah dalam Al-Quran disebut ghadiba. Ada beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Yang paling terkenal dalam Al-Fatihah kita dengan kata-kata siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Oh, dimurkai siapa? Dimurkai Allah. Ya. Jadi namanya ghadaban. Kita bisa lihat di sini ya, surat An-Nisa ayat 93. Ya. Kita lihat di sini ada kata murka dari Allah. Dan ini sebetulnya beberapa kali muncul. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang bunuh mukmin dengan sengaja, fajazahu, maka imbalannya adalah, hukumannya ialah jahannam. Neraka jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Terus apa? Wa ghadiballah, Allah murka, ini Allah marah. Jadi Allah marah kepadanya. Jadi disebutkan di sini ghadiballah, ini ghadiba Allah ini. Ya. Jadi ghadiba ini kata kerja marah, Allah pelaku, Allah marah.
alaihi atasnya. Jadi kalau Allah saja marah, masa Musa salah kalau marah? Jadi dengan demikian, jangan bayangkan marahnya Allah, marahnya kita seperti kita ngamuk-ngamuk dengan suara keras dan sebagainya. Tidak seperti itu. Lihatlah tadi Musa walaupun marah kan dengan tenang, bersikap objektif rasional. Apa bukti objektif rasionalnya? Ya tidak menuduh asal. Dia menanyakan kepada umat, kenapa kamu melakukan ini? Tanya kepada Samiri, kenapa kamu melakukan ini? Tanya kepada Harun, kenapa kamu biarkan umat seperti ini? Semua diminta argumentasinya. Jadi kan itu rasional sekali namanya. Jadi jangan kita bayangkan marah di kita itu tiba-tiba membabi buta, ya kehilangan akal sehat, melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Gitu. Ada lagi? Ada 3 lagi Ustadz. Mas Tony Indarto mau bertanya langsung, silahkan. Ada juga pertanyaan di chatnya. Silahkan Mas Tony. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Tony. Tadi dikisahkan Musa memperingatkan Samiri gitu. Nah, kelanjutannya apakah tetap dibiarkan gitu, hidup berdampingan atau seperti apa tuh Ustaz? Sudah disuruh pergi tadi. Iya, betul. Tadi Nabi Musa berkata kepada Samiri, pergilah, baru kemudian patungnya dibakar dan seterusnya. Jadi kesimpulannya bahwa hukum Nabi Musa sudah ditegakkan kepada Samiri yang disuruh pergi, patungnya dibakar, tetapi yang namanya ajaran kan selalu ada di pikirannya orang, itu tidak bisa dibakar, Mas Ton. Jadi ketika sudah menjadi ajaran, pemikiran itu susah dibakar. Contohnya misalnya gerakan-gerakan radikal teroris di kita. Nah itu kan di kita teroris sudah ada kan sudah ada BNPT misalnya, sudah ada gerakan deradikalisasi. Tapi ketika ajaran itu sudah masuk dalam pikiran, itu tidak bisa langsung hilang. Bisa saja di depan kita mengaku-ngaku tidak begitu, tapi sebetulnya di pikirannya tetap seperti itu. Makanya untuk menghilangkan yang ada dalam pikiran itu harus dengan pendekatan pikiran juga. Dan karena pikiran itu tidak waktu yang singkat, maka pendekatan kita kepadanya juga tidak waktu yang singkat. Dan setiap saat akan selalu ada pikiran-pikiran seperti itu, maka setiap saat juga agama harus mengedepankan argumentasi yang berdasarkan pikiran sehat. Nah, begitulah seterusnya, Mas Ton. Jadi kalau kemudian misalnya muncul misalnya radikalisasi dan sebagainya, itu pertanda bahwa gerakan-gerakan intelek kita tidak cukup untuk melawan. Karena tidak bisa melawannya dengan misalnya memenjarakan. Tidak cukup. Di penjara orangnya tetap pikirannya tidak terpenjara. Orangnya bisa dipenjara, tapi pikirannya tidak terpenjara. Nah, jadi dengan demikian, intinya adalah ajaran harus diperbaiki. Dan itu yang kemudian tadi ditunjukkan oleh Nabi Musa. Persoalannya apakah nanti berketerusan setelah Nabi Musa, lain soal. Tapi Nabi Musa sudah mengajarkan kepada kita, yaitu memisahkan antara Samiri dengan patungnya kemudian dibakar. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada umatnya bahwa patung itu tidak layak disembah. Buktinya dibakar, tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Sama misalnya ketika Ibrahim juga merusak patung mereka, tujuannya untuk menunjukkan nih, patung kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Buktinya patung dirusak. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, dia bilang kepada Namrud, kenapa tanya kepada saya Tuhan? Harusnya Tuhan tanya kepada patung yang besar. Nah, itu kan cara menunjukkan bahwa patung itu adalah tidak memiliki manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Terima kasih, Mas Tuhan. Berikutnya lagi. Selanjutnya lagi Ustadz dari Ibu Sitawati. Kenapa Amerika disebut negara paman Sam? Maksudnya Samiri kah Ustadz? Oh iya, saya juga. Nanti kita tanya kepada yang lain. Saya juga belum tahu kenapa disebut paman Sam. Mungkin kali caranya Amerika menunjukkan bahwa dirinya itu lebih arif. Namanya paman kan biasa lebih arif. Memelihara ponakan-ponakannya, melindungi ponakan-ponakannya. Sama juga dulu di Jepang kan menyebut dia sebagai kakak tertua. Ya, menyebut dirinya kakak tertua mereka di Asia. Jadi Jepang itu kakak tertuanya orang-orang Asia, kan begitu dulu. Jadi mereka datang menyebut dia sebagai kakak tertua. Amerika disebut paman Sam, ya itu saya nggak tahu juga cerita gimana, tetapi itu sekarang sudah menjadi dikenal, ya itu urusannya mereka yang memberikan istilah. Tapi saya kira secara psikologis ya seperti tadi, ingin menempatkan kalau itu istilah datang daripada Amerika, Uncle Sam itu berarti kan Amerika ingin menempatkannya seperti paman kepada ponakan-ponakannya. Woi, kalian bangsa di dunia, kalian saya ini adalah uncle kalian. Kalian harus patuh kepada saya sebagai paman.
karena saya diberikan tanggung jawab untuk menjaga kalian. Kira-kira gitulah. Gitu Bu Tartawati. Berikutnya lagi. Ada atau setelah tidak ada? Ada satu lagi Ustadz dari Mbak Sinta. Terakhir kalau pertanyaan di chat. Salam Ustadz, saya masih kurang jelas mengenai alasan Bani Israel saat Nabi Musa dalam pembahasan kemarin. Mengapa Nabi Musa bertanya, mengapa kalian mengikuti Nabi Harun malah menyembah patung sapi? Oh iya. Apakah mereka menyalahkan keadaan Ustadz? Ya, jadi kesimpulannya bahwa sudah dijelaskan kemarin bahwa kan di situ ada umat ya, ada kaum yang mengikut kepada Samiri dan tidak ikut kepada Harun. Pertanggungjawabannya Harun kita sudah lihat, jawabannya juga Samiri kita sudah lihat, jawabannya kaum juga sudah lihat bahwa kaum itu sebetulnya ada kata-kata dipaksa. Kata dipaksa itu kan berarti dibujuk, dipaksa dengan misalnya dogma, indoktrinasi, dengan kemampuan narasi yang dimiliki oleh Samiri, dengan membuat argumen-argumen yang dipalsukan, hoax. Cuma karena dia berbicara dengan meyakinkan, orang percaya. Begitu. Sementara yang namanya Harun, kan tidak boleh asal bicara. Tidak boleh mengarang cerita biar orang percaya kepadanya. Ingat, kepercayaan itu tidak bisa direkayasa. Kepercayaan tidak bisa dipaksa juga. Kepercayaan yang benar adalah kepercayaan yang diterima secara kepala dingin. Nah, sedangkan yang seperti Harun tadi tidak butuh kepala dingin. Yang penting adalah memantik emosi umat. Jadi memantik emosi umat supaya pada saat dia emosi, dia memilih dirinya. Kata emosi di sini bukan berarti marah, tetapi emosi itu rasa, bukan rasio. Jadi rasa dan bukan rasio. Nah, jadi yang dipantik itu adalah rasionya, rasanya. Seperti kata orang, mohon maaf yang bekerja pada marketing, katanya kalau kita bekerja marketing itu jangan sentuh rasionya orang, sentuh rasanya. Gitu. Kalau rasanya disentuh, nanti tiba-tiba dia ingin membeli sesuatu barang yang kita jual kepadanya. Nah, kurang lebih begitulah juga Samiri. Yang disentuh adalah rasanya. Sedangkan kalau Nabi itu kan yang disentuh adalah rasionya. Makanya agama yang benar adalah la ikraha fiddin, tidak boleh dipaksa orang beragama, seperti itu. Ya, terima kasih banyak atas perhatian, partisipasi dan kesertaan Bapak Ibu sekalian. Saya secara pribadi mendoakan semoga Bapak Ibu sekalian selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Ustaz.